Selamat datang di Sipoim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Guru di sini dalam pembelajaran PJOK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga Pak Guru di sini juga dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi kebugaran jasmani. Lebih jelasnya, nanti kita akan membahas tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Namun sebelumnya anak-anak, marilah pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, sedikit Pak Guru akan mengulang kembali pembelajaran pada waktu kalian berada di kelas 5. Dulu kalian pernah mendapatkan pembelajaran dengan materi kebugaran jasmani. Oleh karena itu, silakan anak-anak untuk memberi komentar atau mencatat apa pengertian tentang kebugaran jasmani. Silakan kalian catat di buku kalian masing-masing, yaitu di buku PJOK. Silakan. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah memberikan komentar atau menulis tentang pengertian kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memberikan atau menyebutkan keterangan pengertian tentang kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan contoh tentang gerak kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kembali apa saja yang termasuk kegiatan atau latihan bentuk kebugaran jasmani. Kemudian yang keempat, siswa mampu mempraktikkan gerakan-gerakan atau latihan-latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Demikian tadi anak-anak tujuan pembelajaran hari ini. Semoga kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai. Bagaimana anak-anak? Sudah siap hari ini? Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas kegiatan dalam waktu tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dalam arti bagaimana? Jadi seseorang itu mampu melakukan aktivitas atau kegiatan fisik dalam waktu tertentu. Kemudian dengan aktivitas tertentu juga dia tidak mengalami kelelahan yang berarti bagi tubuhnya, sehingga kemudian dia akan melakukan aktivitas berikutnya tidak mengalami kelelahan. Itu yang dimaksud dengan pengertian kebugaran jasmani. Selanjutnya, unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi tentang kebugaran jasmani? Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Yang kedua, kelenturan tubuh atau fleksibilitas. Kemudian yang ketiga, kecepatan berlari atau speed. Kemudian unsur yang keempat adalah keseimbangan atau balance. Kemudian unsur yang kelima adalah daya tahan atau endurance. Kemudian unsur yang keenam atau yang terakhir adalah kelincahan atau
agility. Kemudian anak-anak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran kita? Ya, tolong diperhatikan. Yang pertama adalah faktor jasmani kita atau tubuh kita secara keseluruhan. Kemudian faktor yang kedua adalah keturunan. Jadi kita keturunannya bagaimana? Keturunannya orang sehat atau keturunannya orang tidak sehat, itu akan berpengaruh pada kebugaran jasmani kita. Kemudian yang ketiga adalah usia kita. Usianya semakin muda akan semakin bagus kebugaran jasmaninya. Kemudian unsur yang keempat adalah jenis kelamin, bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu akan membedakan faktor kebugaran jasmaninya. Kemudian yang keenam adalah pola istirahat. Nah, pola istirahat kita, tidur kita bagaimana? Ya, istirahat pada waktu senggang bagaimana? Ya. Kemudian yang ketujuh adalah pola makan atau gizi makanan yang kita asup ke dalam tubuh. Ya. Jadi itu anak-anak, ada 7 faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani kita. Itu yang perlu anak-anak ketahui, dan kalau kita bisa memperhatikan faktor-faktor tersebut, kita akan terjaga kebugaran dan kesehatannya. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan dan sekaligus menerangkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang bisa kalian lakukan baik di rumah maupun di sekolahan, agar supaya kalian dalam kondisi sehat dan bugar. Untuk latihan yang pertama yaitu gerakan push up. Posisi awal, ya, posisi badan telungkup, ya, atau bahasa Jawanya mengkurep, ya. Kemudian kedua kaki lurus ke belakang. Kemudian kedua tangan menopang tubuh kalian. Ya. Kemudian kedua telapak tangan itu juga menumpuk di samping atau di depan dada kita. Ya. Jangan sampai menumpunya begini, ya. Tapi menumpunya tetap kedua telapak tangan menyentuh lantai atau tanah. Kemudian gerakannya adalah dorong tangan ke atas sampai gerakan lurus. Kemudian badan juga mengikuti ke atas lurus dengan kaki. Ini kalian lakukan bisa dengan waktu 30 detik. Ya. Kalian hitung berapa kalian bisa melakukan gerakan push up tadi. Kemudian yang kedua adalah gerakan sit up. Gerakan sit up adalah posisi awal, ya, kita tidur terlentang, kemudian lutut ditekuk, kemudian posisi tangan berada di depan dada menyilang, ya. Kemudian gerakan kepala ke atas, ditarik ke atas mendekati kedua lutut kita, sehingga akan terjadi gerakan bangun tidur. Nah, itu kalian lakukan boleh sama dengan gerakan sit up, gerakan push up, yaitu selama 30 detik. Ya, kalian akan lebih jelas dengan melihat tayangan video Pak Guru di belakang. Selanjutnya anak-anak, gerakan berikutnya yang ketiga adalah gerakan lompat tali. Sikap awal kalian berdiri tegak dengan kedua tangan memegang ujung tali, ya. Jadi ujung kedua tali kita pegang di samping begini. Kemudian posisi tali berada di belakang tubuh kita, ya. Kemudian gerakan tali ke depan, ya, diputar ke depan sambil gerakan melompat ke atas, ya.
gunakan tali itu sebagai rintangan pada waktu kita melakukan gerakan lompat. Ya, anak-anak bisa lakukan itu selama 30 detik. Bisa kalian lihat secara jelas contoh di video di layar Pak Guru. Kemudian anak-anak, ya, setelah gerakan itu juga ada gerakan berikutnya, yaitu gerakan back up. Ya, gerakan back up itu kebalikannya dari gerakan push up. Ya, kalau back up posisi tubuh kita, ya, itu juga tertelungkup, tetapi nanti gerakannya mendorong kepala ke atas. Ya, dorong kepala ke atas sampai semaksimal mungkin kalian bisa melakukan, kemudian kembali ke bawah lagi. Ya, itu kalian lakukan berulang-ulang, ya, lamanya juga bisa 30 detik, sama dengan tadi gerakan baik push up maupun sit up. Kalian bisa lebih jelas dengan tayangan video Pak Guru di belakang. Selanjutnya anak-anak, gerakan berikutnya untuk meningkatkan kebugaran kita, yaitu kita bisa melakukan gerakan lari cepat, ya, dengan menempuh jarak tertentu. Jarak itu bisa kalian ambil maksimal 40 meter jaraknya. Ya, jadi kalian bersiap dari titik A lari ke titik B. Ya, dari garis finish sampai dari garis start ke garis finish, ya, dalam jarak tertentu. Ini kalian lakukan dengan kecepatan maksimal, ya, larinya yang secepat mungkin. Ya, ini namanya lari sprint. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih kecepatan kita, ya, kecepatan lari kita, ya, sehingga nanti kecepatan itu akan bisa terlatih di tubuh kita. Ya, itu bisa kalian lakukan kira-kira 5-8 kali ulangan. Ya, jadi yang pertama, kemudian berhenti sejenak untuk recovery, kemudian lakukan lagi lari sprint itu. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di tayangan video di belakang. Kemudian anak-anak, untuk gerakan selanjutnya adalah gerakan lari bolak-balik atau istilahnya shuttle run. Shuttle run itu bisa kalian lakukan dengan menempuh jarak kurang lebih 20 meter. Ya, pelaksanaannya bagaimana? Kita berdiri di garis start atau di titik A, kemudian lari 20 meter ke titik B. Ya, kemudian setelah sampai tidak ada recovery, tapi langsung lari balik lagi ke titik A, balik lagi ke titik B, dan seterusnya seperti itu. Ya, itu bisa kalian lakukan sebanyak 5 sampai dengan 8 kali pembalikan. Ya, yang dihitung adalah saat kalian berangkat. Jadi kalau misalnya dari titik A ke titik B, ya, kembali ke titik A, itu dihitung 1 kali pembalikan. Sehingga kalau kalian 5 kali pembalikan, berarti 5 kali sampai di titik A. Ya. Itu anak-anak tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang bisa kalian latih baik di rumah maupun di sekolahan. Tapi jangan lupa, untuk latihan ini harus ada temannya. Kalau di rumah kalian bisa bersama-sama dengan orang tua, bapak atau ibu untuk mendampingi. Kalau di sekolahan kalian bisa bersama dengan bapak ibu guru yang ada di sekolahan. Ya. Setelah kegiatan latihan itu dilaksanakan, kalian juga bisa menilai, ya, nilai untuk gerakan sit up, push up, dan back up. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang apa pengertian kebugaran jasmani dan juga
apa bentuk-bentuk latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Setelah itu, Pak Guru akan mencoba memberikan soal latihan kepada kalian, baik secara teori maupun praktik. Nah, dikerjakan yang nomor 1 dan nomor 2 di buku PJOK. Kemudian soal praktik yang nomor 3 itu silakan anak-anak kerjakan dengan didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Demikian pembelajaran PJOK hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar, semangat olahraga, supaya badan kita tetap sehat dan bugar. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.